Oke, Assalamualaikum Mbak Diki. Halo Pak, terdengar Pak suara saya Pak? Ya dengar Pak, Ya Pak. Pak Rapi bisa dimulai Pak Rapi atau gimana? Udah Pak kayaknya. Pak Raffi teh lagi pelayanan Oh, ini ya, kalau ya. nggak ya. Nunggu sebentar mungkin Pak Mojan ya. Boleh, boleh Pak, boleh. Siap. Ya, Saya siapin beberapa. nunggu masuk dulu yang Ya, lain. ya siap Pak. Oke, Pak Mojan bisa dimulai ya, Pak. Oke. Baik, Ini Pak Diki, maka ini Pak. udah lumayan banyak. Ya, maka Pak Diki. Ya, kita mulai ya. Ya Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabinasta'in ala umiri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta yang
mana kita di hari ini masih bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan. Tentunya mudah-mudahan ini adalah kegiatan yang baik, dan kita dengan melakukan kegiatan ini bisa mendapatkan sharing ilmu ya. Terutama ini adalah tentang kegiatan kita sehari-hari ya, itu tentang kemajuan kita sebagai dosen ya. Ini berkaitan dengan strategi lolos sertifikasi dosen dan naik jabatan fungsional gitu ya. Oleh karena itu, mungkin ini sangat penting bagi kita untuk mengikutinya gitu ya, supaya ke depannya kita lebih berkembang lagi dan lebih bermanfaat bagi eh, kita dan terutama kita, lingkungan dosen dan mahasiswa juga masyarakat sekitarnya gitu ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ketua, Pak Wakil Ketua ya, di mana acara ini bisa terlaksana ya. Eh, di acara hari ini, Bapak Ibu semuanya, itu adalah Wastu Kancana Talk ya, di mana tadi saya sudah sampaikan bahwa materinya adalah atau judul ataupun topiknya adalah strategi lolos sertifikasi dosen naik jabatan fungsional ya, di mana yang akan menyampaikan materi adalah Bapak Mojen ya, dari beliau adalah dosen Teknik Informatika SST Wastu Kencana ya, dengan riwayat pendidikannya beliau S1-nya di Teknik Informatika STT Wastu Kencana, kemudian S2-nya di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer di LIKMI Bandung ya. Nah, beliau sudah sering melaksanakan atau memberikan workshop ya terkait hal ini gitu ya. Untuk lebih jelasnya tentang materi ini ya, tentang apa namanya strategi lolos sertifikasi sertifikasi dosen dan jabatan fungsional, mari kita dengarkan apa yang beliau sampaikan. Kepada Pak Pomojen, mangga dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, perkenalkan, saya Mozen. Hari ini saya akan sedikit memberikan pengalaman berdasarkan apa yang selama ini sudah saya sering lakukan untuk bisa sharing perihal eh, jabatan fungsional dan sertifikasi dosen. Jadi nanti em, saya akan buat dua sesi, jadi 30 menit 30 menit. Sesi awalnya tentang sertifikasi dosen. Jadi mungkin ada tips dan trik dari saya agar nanti Bapak Ibu mungkin yang belum serdos bisa lolos serdosnya gitu ya. Kemudian untuk jabatan fungsional mungkin nanti juga akan banyak sesi sharing saja Bapak Ibu. Jadi nanti saya akan menjelaskan secara gambaran besarnya saja. Nanti mungkin ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau mungkin untuk sharing bisa langsung sesi tanya jawab aja ya Pak Diki ya gitu. Jadi biar Iya, biar Pak. Maaf. karena memang kalau secara apa namanya teknis kan memang ada beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan secara detail di sistem yang terbatas ini gitu ya. Jadi nanti mungkin kalau ada boleh langsung ditanyakan. Baik, saya akan coba share screen dulu untuk materi hari ini. Sudah muncul Pak Diki mungkin? Sudah, Pak. Sudah, Sudah. baik. Ya. Em, Ini materi yang saya gunakan juga tahun lalu saya mengisi di kegiatan AL Dikti untuk materi sertifikasi dosen. Jadi ini juga saya hanya tambahkan beberapa saja gitu ya. Jadi yang pertama adalah ini Bapak Ibu. Em, Sertifikasi dosen itu suatu hal yang saat ini nanti menjadi hal yang paling penting dan syarat untuk dosen secara apa yang namanya eh, jadi profesionalnya diakui gitu ya. Jadi nanti ada beberapa hal yang memang kenapa Bapak Ibu semuanya bagi yang belum serdos itu harus serdos gitu ya. Dan apa tahapan yang ada di serdos seperti itu. Nah, em, serdos itu sendiri Bapak Ibu mungkin saya coba pindah saja. Nah, gitu. Serdos itu akan eligible apabila
ada dua hal yang harus dipenuhi oleh Bapak Ibu gitu ya. Terutama perihal in-passing dan jabatan fungsional di mana Bapak Ibu yang pertama wajib harus memiliki jabatan fungsional terlebih dahulu gitu ya. Dan kemudian yang kedua, Bapak Ibu wajib sudah melakukan in-passing atau kepangkatan. Nah, di sini untuk dosen bisa masuk ke eligible Cerdos berarti minimal kalau sudah punya Jafung, sudah punya in-passing, jadi secara aturan Bapak Ibu harus memiliki masa kerja minimal 2 tahun. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi contoh sini saya mengambil data Pak Diki gitu ya. Nah, di data ini Pak Diki itu TMT-nya adalah 1 Oktober 2022. Nah, berarti dihitung 2 tahun dari 1 Oktober 22 itu berarti baru bisa masuk ke data eligible. Nah, dari data yang saya tampilkan ini, punten Pak Diki dijadikan sampel gitu ya. Iya Jadi siap, nggak Bapak Ibu apa-apa Pak. ingat. Nggak Jadi gini, apa-apa. Biar dari data lebih ini, jelas lagi. secara TMT, kalau ada di warna merah ini, secara TMT ini, nah Pak Diki ini masih tanda merah. Karena apa? Karena TMT-nya waktu itu belum memenuhi untuk eligible karena belum 2 tahun. Seperti itu. Kemudian satu lagi ada pangkat. Iya, Nah, nih. Yang kedua ada pangkat. Nah, dan ternyata Pak Diki eh, harus sudah mengupload data in passing-nya gitu ya. Nah, jadi iya, jangan iya. lupa Bapak Ibu kalau sudah Jafung itu wajib ngurus pangkatnya juga atau in passing-nya. Jangan sampai kelupaan ya Pak Diki. Iya siap Pak. Jangan sampai terlupa in passingnya gitu ya. Jadi kalau sudah nanti diurus, karena kan semuanya sekarang sudah, eh sorry, karena kan nanti, nah, karena kan sudah berbasis online gitu ya. Jadi semuanya sebenarnya sudah bisa lebih mudah dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Jadi sekali lagi untuk masuk eligible Cerdos itu minimal memiliki 2 tahun masa kerja pada jabatan fungsional pertama gitu. Dan biasanya Cerdos itu dibuka di bulan Juni atau Mei. Nah, seharusnya di bulan-bulan ini setiap tahunnya itu di bulan Mei atau Juni itu sudah mulai ada proses eligible Cerdos. Hanya saja saat ini di Sister kalau saya cek itu belum belum ada data tersebut gitu Bapak Ibu ya. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu yang saat ini masih nanya-nanya kapan Serdos, kapan ada Serdos dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa mungkin cek di sisternya kira-kira sudah masuk data eligible atau belum gitu. Jadi nanti kalau sudah pasti nanti akan dihubungi atau mungkin dikoordinasikan oleh bagian terkait untuk prosesnya. Nah, seperti itu. Nah, apabila 2 poin ini sudah terpenuhi, proses selanjutnya adalah, nah, calon eligible Serdos itu ada beberapa hal yang harus dilengkapi oleh Bapak Ibu. Terutama pertama ini TKDA gitu ya. Bapak Ibu itu wajib melakukan tes TKDA, TKBI, BKD dan pekerti. Itu karena itu menjadi syarat yang wajib dipenuhi. Nah, standarnya pun juga sama Bapak Ibu. Ada standar yang harus dipenuhi. Untuk TKDA itu 530, untuk TKBI-nya atau TOEFL atau TOEFL itu 455 atau 47. Nah, Bapak Ibu, kenapa saat ini mungkin dari prodi, dari pimpinan atau dari manapun mewajibkan Bapak Ibu untuk mengisi BKD? Karena ya salah satu syarat untuk bisa mengikuti eligible Cerdos, Bapak Ibu itu wajib BKD minimal 2 tahun atau 4 semester lengkap gitu. Jadi tidak boleh ada satu semester yang terlewat. Jadi wajib laporan BKD-nya itu 4 semester ke belakang lengkap seperti itu. Kemudian juga sama tentang passing grade, nilai TKDA dan TKB ini juga harus memenuhi. Mungkin ada banyak Bapak Ibu yang sudah beberapa kali tes gitu ya, sampai ada yang 3 kali, 5 kali dan lain sebagainya. Nah, tapi enggak, itu tetap harus terpenuhi Bapak Ibu. Kalau nilai TKDA TKB-nya tidak terpenuhi, belum terpenuhi berarti tidak akan bisa diproses menuju ke proses eligible Serdos selanjutnya seperti itu. Nah, ini adalah contoh tampilan eh, apa saja yang harus dilengkapi ya. Ada BKD, ada TKDA, ada TKBI dan pekerti. Jadi Bapak Ibu wajib untuk memenuhi semua penilaian ini seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada namanya monitoring portofolio. Nah, nanti ini biasanya akan dilakukan oleh tim apa ya? Tim operatornya Bapak Ibu monitoring portofolio ini. Jadi nanti dosen gitu ya
ada pembagian di mana di monitoring portofolio ini meliputi pertama adalah DRH, rekap DRH Serdos. Jadi meliputi berupa Tridharma perguruan tinggi. Ada publikasi, ada penelitian, ada pengajaran, pengabdian, kemudian ada pengisian PDD UKT. Tuh. Kemudian penilaian pun akan dibagi menjadi tiga. Ada menjadi dua ya. Satu atasan, kemudian tiga rekan sejawat. Nah, Bapak Ibu, di rekan sejawat ini, pembagian penilaian di IES ini, ada hal yang perlu diperhatikan. Ketika Bapak Ibu memilih rekan yang akan dipilih, jadi nanti ketika sudah masuk eligible Serdos, nanti ada penilaian rekan sejawat, tolong dipilih dosen-dosen atau rekan dosen yang pernah melakukan publikasi bersama atau penelitian bersama gitu. Karena nanti akan ada mungkin salah satu dosen yang terpilih untuk mengisi ada berupa form di mana dosen rekan sejawat itu diminta untuk menjelaskan apa yang pernah dilakukan oleh calon eligible Cerdos ini gitu ya. Jadi nanti pernah penelitian apa, pernah publikasi apa dengan dosen tersebut. Jadi jangan sampai pilih dosennya yang tidak pernah publikasi bareng atau penelitian bareng seperti itu. Jadi biar nantinya peluang untuk semakin lolos Cerdasnya semakin besar gitu. Nah, kalau sudah nanti ada namanya cetak token DYS. Jadi nanti tokennya ada token untuk mahasiswa, ada token untuk dosen dan atasan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, nah ini namanya portofolio monitoring. Jadi Bapak Ibu nanti di proses Serdos ini akan dipantau dari mulai biodata, foto, CV, kemudian penilaian rekan sejawat gitu ya dan pimpinan, kemudian sama mahasiswa. Nah, nanti ada 5 mahasiswa yang biasanya dipilih untuk mewakili penilaian yang diberikan ke Bapak Ibu seperti itu. Nah, tips dan trik yang selama ini sering kami lakukan atau saya yang sering kami lakukan yaitu gini, Bapak Ibu pilih mahasiswa yang sekiranya memang eh, pada semester itu atau pernah belajar mata kuliah yang Bapak ajar gitu ya. Kemudian kalau sudah itu pengisiannya kalau bisa Bapak Ibu dampingi tapi tidak diintervensi gitu. Takutnya mahasiswanya itu tidak tidak paham pertanyaan yang diberikan di dalam pengisian tersebut. Jadi Bapak Ibu coba dampingi tapi tidak ada intervensi dari Bapak Ibu, hanya saja agar pengisiannya mungkin sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan karena memang ada beberapa pertanyaan yang eh, bukan menjebak ya, tapi dalam artian kalau kita salah mengartikan bisa jadi penilaian itu nantinya akan berdampak ke penilaian NPS proses Serdos kita seperti itu. Jadi Bapak Ibu lebih selektif pilih mahasiswanya, pilih dosennya seperti itu nanti untuk penilaian ini. Nah, kemudian DRH Serdos ini juga sama. Ada publikasi, ada penelitian, ada pengajaran, ada pengabdian, dan lain sebagainya. Nah, di publikasi ini, Bapak Ibu pilih publikasi yang sekiranya linear atau sesuai dengan pertama adalah riwayat pendidikan terakhir, gitu ya. Kemudian yang kedua itu linear dengan home base prodinya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai mungkin ngajarnya 90, jadi total udah berapa semester ngajar 90 mata kuliah, tapi macam-macam tuh, ada yang MKDU, ada apa dan lain sebagainya. Tolong nanti dipilih yang sesuai dengan kualifikasi atau secara home base, secara pendidikan itu sesuai gitu. Penelitian juga sama Bapak Ibu. Sebenarnya kalau penelitian ini kan ada yang bisa kita lakukan apabila Bapak Ibu belum pernah mendapatkan penelitian PDP atau penelitian hibah dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu bisa membuat penelitian internal yang dilakukan dengan biaya di kampus. Nah, itu boleh nanti diupload di sini nanti akan muncul. Karena gini, isian ini DRH Sherdos ini wajib terisi semuanya. Gitu. Jadi harus checklist biru semua Bapak Ibu. Jadi kalau belum checklist biru itu prosesnya pasti tidak akan lengkap dan tidak akan bisa diproses ke proses selanjutnya. Dan kebanyakan yang saya alami selama ini banyak dosen yang penelitiannya itu belum ada, publikasinya sudah banyak tapi belum pernah ada penelitian.
Kayak contoh lolos PDP atau mungkin penelitian internal yang didanai kampus. Nah, itu hampir hampir jarang sekali. Makanya Bapak Ibu bisa disiasati tadi kita bikin penelitian internal di mana didanai oleh kampus dan itu nanti dokumennya diupload di apa namanya di sister gitu ya. Jadi nanti biar proses penelitian ini jadi valid atau jadi centang biru. Pengajaran juga sama tadi, pengabdian juga sama. Nah, ini ada namanya 3 butir PDD UKTP. Nah, itu juga itu berupa pengisian deskripsi diri Bapak Ibu. Ya, nanti saya akan jelaskan di proses selanjutnya. Nah, ini adalah pembagian penilaian DYS. Tadi saya sampaikan bahwa kenapa Bapak Ibu harus pilih eh, dosen-dosen, rekan-rekan dosen yang pernah penelitian bareng atau mungkin pernah publikasi bareng, biar nanti ketika ngisi ini ada korelasi terhadap penelitian, pembelajaran dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian nah, cetak token DYS. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sampel token penilaian yang nantinya diberikan ke mahasiswa. Makanya kenapa saya sampaikan tadi bahwa ketika melakukan penilaian, kalau bisa mahasiswanya didampingi, tapi tidak diintervensi. Jadi dampingi dalam artian gini, nanti kita arahkan atau mungkin kita dampingi untuk linknya yang mana, kemudian tokennya yang mana. Jadi biar biar tidak bingung mahasiswanya karena memang satu token itu hanya untuk satu mahasiswa. Jadi totalnya itu ada 5 dan kelima itu jadi satu mahasiswa satu token untuk isinya. Jadi kalau sudah digunakan, sudah disimpan itu tidak bisa diperbaiki kembali Bapak Ibu. Jadi kalau sudah kesimpan penilaiannya itu tidak bisa diperbaiki. Jadi sudah langsung divalidasi seperti itu. Nah, kemudian ini PDD UKTP. Jadi ada 3 penilaian Bapak Ibu di PDD UKTP ini. Ada yang namanya publikasi, penelitian, pengabdian dan lain sebagainya. Nah, di proses PDD UKTP, kalau mungkin Bapak Ibu dulunya tahunya itu tentang deskripsi diri. Nah, di deskripsi diri ini Bapak Ibu bisa em, lebih seperti menjelaskan apa yang dilakukan setiap hari atau apa yang sering dilakukan ketika menjalankan Tridharma. Kalau pengajaran berarti kan dari mulai eh, apa namanya pembuatan RPS, kemudian pembuatan silabus, kemudian kontrak kuliah dengan mahasiswa, cara pembelajarannya seperti apa, kemudian penelitiannya yang mana. Nah, itu dijelaskan secara sederhana tapi tidak boleh apa ya lebih lebih jadi tidak boleh tidak sesuai dengan apa yang sudah dilakukan gitu. Jadi nggak boleh ditambah-tambahin, nggak boleh dikurang-kurang. Jadi memang harus real apa yang sudah dilakukan seperti apa. Nah, Bapak Ibu bisa menjelaskan di deskripsi diri ini atau di PDD UKTP ini. Nah, kalau biasanya di perguruan tinggi kami atau di perguruan saya itu nanti akan ada QC atau cek tentang PDD UKTP ini Bapak Ibu. Jadi kami akan bantu cek, kami akan bantu coba apa namanya baca isinya. Nanti kalau kalau mungkin ada yang kurang atau ada yang itu akan kita kasih saran baiknya seperti ini dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau teknis mungkin ada Bapak Ibu yang dari perguruan lain, nah nanti mungkin bisa didiskusikan oleh sama-sama. Terus satu lagi Bapak Ibu, tidak boleh plagiat, nggak boleh copy paste di proses PDD UKTP ini. Karena kalau terindikasi plagiat atau mungkin kopas atau nyari di mana di Google itu langsung nanti hasilnya adalah T atau tidak lulus Bapak Ibu. Jadi jangan sesekali ketika menyusun PDD UKTP ini Bapak Ibu kopas atau mungkin ChatGPT atau dan lain sebagainya. Nah, itu silahkan diisi benar-benar berdasarkan apa yang Bapak Ibu jalankan selama ini di dalam Tridharma perguruan tinggi. Nah, kemudian ada batas minimum. Jadi paling sedikit itu adalah 150 kata. Mungkin ada sebagian yang, duh, nulis apa nih saya dan lain sebagainya. Silakan ditulis apa yang menjadi yang sudah dilakukan selama ini oleh Bapak Ibu di dalam proses PDD UKTP ini, Bapak Ibu seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah proses akhir sebetulnya. Kalau sudah lengkap semua, PDD UKTP berhasil, nah nanti akan ada form untuk Bapak Ibu dosen memvalidasi yang nantinya akan ditandatangani oleh pimpinan atau oleh ketua. Jadi saat ini bukan ada aturan, hanya saja gini, pimpinan atau ketua atau siapapun atau rektor dan lain sebagainya itu memiliki hak untuk boleh mengajukan dosen atau tidak
tidak mengajukan dosen tersebut. Jadi pimpinan punya hak prerogatif dalam proses serdos ataupun jabatan fungsional nantinya. Jadi em, saat ini kalau dulu kan mungkin bisa aja semua diajukan oleh sana. Saat ini pimpinan punya hak untuk itu Bapak Ibu. Jadi kalau mungkin menurut pimpinan dosennya tidak memenuhi standar Tridharma perguruan tinggi atau mungkin secara komite integritasnya tidak terpenuhi atau seperti apa tidak diproses, nah itu pimpinan berhak melakukan hal seperti itu. Nah, Bapak Ibu. Nah, kalau nanti semuanya sudah dilengkapi, sudah terpenuhi semua, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Jadi sudah centang biru semua, NPS-nya sudah ada, kemudian lembar pengesahannya ada. Nah, nanti akan diajukan Bapak Ibu untuk ke proses penilaian secara nasional gitu ya. Jadi nanti ada namanya sidang nasional tentang kelulusan Syardos ini. Nah, di sini ini adalah hasil, jadi di hasil ketika nah di sebelah kiri ini ada lembar pengesahan Bapak Ibu. Nanti pengesahan yang ini akan diupload di sistem oleh kami ya, biasanya oleh operator itu akan diupload. Nah, ketika sudah itu berarti tinggal menunggu hasil yudisium nasional tentang eh, Sherdos ya. Nanti juga Bapak Ibu bisa cek di sisternya masing-masing. Nah, ini adalah tampilan di mana tim operatornya gitu ya. Jadi nanti tim yang mendampingi proses Sherdosnya, jadi mengetahui dari perguruan tinggi mana, status kelulusannya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sampel pada tahun 2021 kalau nggak salah waktu itu di STT Wastu Kancana. Jadi di dalam ini ada mungkin ada beberapa yang sudah lulus. Nah, di bawah itu menunggu yudisium. Jadi dalam artian menunggu yudisium itu ada kemungkinan lulus dan ada kemungkinan tidak lulus. Tapi alhamdulillah kalau nggak salah ini di 2001 itu semuanya lulus. Jadi tapi hanya bertahap kalau nggak salah gelombangnya. Karena memang Serdos itu biasanya ada dua periode. Ada periode satu di bulan Mei sampai Juni. Kemudian periode duanya itu Agustus September kalau tidak salah gitu. Jadi nah, tapi biasanya di periode kedua itu Serdos itu hanya tinggal sisa kuota. Karena gini, Bapak Ibu, dalam setiap tahun biasanya Dikti atau mungkin dari Kemdikbud itu menyediakan 7.000 kuota untuk sertifikasi dosen seluruh dosen se-Indonesia gitu ya. Jadi hanya 7.000 saja. Kemarin kalau nggak salah di terakhir itu di 2024 itu ada total 22.000 dosen yang mengikuti Serdos dan yang lulus hanya 7.000 saja. Karena memang kuotanya itu hanya di 7.000 per tahunnya seperti itu. Jadi per satu angkatan itu 7.000 dosen seperti itu. Nah, ini adalah hasil akhir dan ini adalah hasil dari apa namanya eh, proses Serdos seperti itu. Nah, eh, mungkin di sertifikasi seluruh dosen sampai sini Pak Diki dulu. Jadi ini sesi satu biar nanti tidak sesi tanya jawabnya kita buka di sini dulu Pak Diki biar nanti tidak terputus dengan Oke, yang siap, tadi Pak. gitu karena beda teknisnya berbeda seperti itu. Mungkin ya, Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan oleh kami atau oleh teman-teman semua silakan. Oke, terima kasih Pak Mojen. Untuk sesi satu kita persilakan kepada Bapak Ibu untuk kalau ada pertanyaan untuk menyampaikannya. Izin bertanya, Pak. Oh, siap. Dengan siapa ya, Pak? Imam, Pak. Pak, dengan Pak Imam ya? Ya, Imam. Iya. Oh, siap. Mangga Pak Imam, silakan. Nah, ketika kita mengajukan ini ya Sardos ya. Ini kan ada isian-isian kayak Tridharma gitu kan dan lain-lain kan. Nah, ini harus berada di periode yang dekat-dekat dengan pengajuan atau bisa di kapanpun, yang penting pernah dikerjain. Kira-kira gitu. Ya, Terima kasih, Pak. baik. Langsung saya tanggapi ya Pak Imam. Jadi begini Bapak Ibu, untuk tadi yang Tridharma perguruan tinggi itu sebetulnya kan tadi ada syarat kewajiban di mana Bapak Ibu itu wajib mengisi BKD selama 4 semester gitu ya. Nah, berarti secara aturan Bapak Ibu harus memenuhi Tridharma itu berarti dari 4 semester ke belakang. Jadi dari publikasinya berarti dari 4 semester ke belakang itu harus terpenuhi. BKD-nya juga sama. Jadi secara aturan kan berarti publikasinya sudah ada, penelitiannya sudah ada, pengabdiannya sudah ada, kemudian pengajarannya ada dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya tidak harus mendekati Pak, tapi kita sudah persiapkan selama 4 semester untuk masuk data eligible itu. Jadi tidak
hari ini mau Serdos baru kita harus ini itu. Nah, tidak Pak. Jadi Serdos ini memang diperuntukkan atau dipersiapkan untuk proses yang sudah disiapkan selama 2 tahun. Makanya kenapa tadi ada aturan bahwa minimal adalah 2 tahun TMT jabatan fungsional pertamanya. Seperti itu Pak Imam. Jadi memang eh, portofolio yang diambil selama Serdos ini ya berdasarkan BKD yang selama ini kita laporkan tiap semesternya. Seperti itu Pak Imam. Jadi tidak bisa kita injek tiba-tiba kita masukkan datanya hari ini gue mau publikasi gitu ya, saya mau masukin. Nah, itu tidak bisa Pak Imam karena memang secara histori itu sudah ada di Sister, jadi kita tinggal ambil portofolio kita di Sister. Seperti itu Pak Imam. Betul, Pak. Terima kasih. Ya, Amin. sama-sama Paham Pak saya. Imam. Ya, enggak Pak. Oke, Pak Imam, terima kasih. Pak Mujen, terima kasih. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan terkait Serdos ini. Adik, izin. Silakan Pak Irwan. Terima kasih Pak Mojen atas presentasinya sangat menarik untuk kita para dosen yang akan mengikuti Serdos. Yang pertama yang saya ingin tanyakan terkait mekanisme Serdos, apakah sudah ada aturan yang baru, Pak? Apakah mengikuti mekanisme yang lama atau sesuai dengan aturan yang terbaru melewati mekanisme yang di eh, langsung dengan penarikan data di sister gitu. Kemudian yang kedua, ada beberapa item mungkin yang apa penilaian-penilaian yang terkait dengan seperti tadi publikasi dan juga pengajaran. Yang saya tanyakan itu di publikasi, publikasinya apa adakah beberapa yang kita ada publikasi mungkin dipilih salah satunya atau semua publikasi yang pernah kita lakukan itu yang pertama atau publikasi yang terkait dengan penelitian yang kita nanti angkat atau bahas di PDD tadi Pak gitu. Ada kan beberapa pilihan atau mungkin semua publikasi atau hanya yang punya nilai yang tertinggi yang kita ambil. Itu yang pertama. Ya, Kemudian betul. untuk terkait pengajaran, pengajaran kan ada beberapa mata kuliah yang related dengan kita mungkin. Nah, yang mata kuliah yang diambil itu mata kuliah yang konsentrasinya lebih fokus dengan kepakaran kita atau mata kuliah yang kita kuasai walaupun itu juga related dengan mata kuliah yang kita ambil di jurusan kita. Itu Ya, mungkin ada tiga Pak Mojen. Punten. ya. Baik. Makasih. Baik Pak Irwan, terima kasih. Langsung saya tanggapi Pak ya. Nah, untuk teknisnya sampai saat ini sebetulnya belum ada informasi Pak untuk apakah ada perubahan tentang Serdos Smart ini atau tidak. Hanya saja em, kemungkinan masih sama Pak prosesnya dan lain sebagainya. Jadi kami juga sebenarnya masih menunggu proses eligible pada sister karena memang saat ini pada menu sister itu eligible eligible Serdos itu masih ke hide Pak. Jadi belum bisa kita akses karena memang sepertinya sedang dibatasi. Karena biasanya itu dibuka ketika nanti sudah masuk masa periode penilaian Serdos biasanya gitu. Seperti itu Pak. Jadi sebenarnya secara teknis sama Pak dengan tahun yang lalu seharusnya gitu karena memang tidak ada perubahan. Sampai saat ini belum ada informasi itu. Nah, kemudian pertanyaan kedua tadi tentang publikasi ya Pak ya. Nah, em, sebenarnya gini, publikasi itu kan idealnya adalah relevan dengan pendidikan terakhir kita dan pengajaran gitu Pak ya. Baiknya seperti itu. Nah, hanya saja kalau publikasinya masih mungkin berhubungan dengan kepakaran atau home base prodi kita, contohnya kayak Pak Irwan mungkin spesialisnya di teknik mesin gitu ya. Tapi ya publikasinya macam-macam tuh Pak, ada macam-macam tentang teknik mesin. Nah, itu bisa diklaim Pak. Hanya saja nanti ada yang namanya ini Pak eh, di dalam PDD UKTP itu ada yang namanya Pak Irwan diminta untuk bukan menjelaskan ya. Ada satu hal yang menurut Pak Irwan itu adalah eh, tridharma terbaik yang pernah Pak Irwan lakukan. Contohnya gini, Pak Irwan pernah menurut Pak Irwan publikasi Scopus atau publikasi jurnal Sinta atau buku. Nah, nanti di situ Pak Irwan menjelaskan bahwa salah satu produk Tridharma yang menurut saya paling baik atau menurut Pak Irwan baik adalah publikasi saya berupa Sinta satu. Nah, di situ Pak Irwan menjelaskan nanti judulnya apa, isinya apa, melibatkan siapa aja, hasilnya kayak apa. Nah, gitu. Jadi di PDD UKTP itu Pak, baiknya adalah begini. Em, yang sudah dilakukan, jadi Pak Irwan menjelaskan apa yang sudah dilakukan, gitu ya. Kemudian
apa yang nanti akan dilakukan gitu, dan nanti dampak yang sudah dilakukan seperti apa, kemudian dampak untuk perguruan tingginya apa. Nah, itu nanti tolong dijelaskan di PDD UKTP, Pak. Nantinya gitu. Jadi yang sudah dilakuin apa, nanti impact-nya yang dari jurnal itu apa, kemudian dampak untuk perguruan tingginya seperti apa dan lain sebagainya, seperti itu. Terus juga ada yang namanya nanti seperti ini Pak Irwan. Dosen itu perihal apa ya, jabatan fungsional. Jadi nanti ada yang di mana target kita di dalam jabatan fungsional. Contoh Pak Irwan menargetkan bahwa saya menargetkan diri saya itu 2 tahun ke depan itu harus sudah LK atau lektor kepala atau guru besar. Nah, nanti Bapak Irwan itu harus mendukung, jadi dalam artian gini, kalau mau LK berarti publikasinya harus banyak. Kalau mau LK berarti penelitiannya harus banyak. Kalau mau LK atau ke GB berarti ada Sinta 1 2, ada Scopus yang harus penelitian dilakukan seperti itu. Nah, kalau semuanya Pak Irwan targetnya adalah LK, publikasinya cuma Sinta 5, Sinta 6 atau mungkin tidak terindeks gitu Pak ya. Nah, itu nanti oleh asesor penilai itu akan dinilai dalam artian gini, targetnya tidak realistis gitu Pak. Jadi targetnya LKGB penelitiannya cuma Sinta 4, 5 atau mungkin cuma dalam satu semester cuma satu. Nah, itu nanti jadi penilaian tersendiri Pak Irwan seperti itu. Nah, kemudian untuk mata kuliah juga sama Pak. Sebenarnya mata kuliah inti yang ada hubungan dengan publikasi dan pengajaran itu yang paling penting. Hanya saja boleh asalkan tidak lintas prodi sebetulnya Pak, menurut menurut yang sudah pengalaman yang saya lakukan. Jadi gini, kalau memang Pak Irwan masih ngajar di mesin, ngajarnya apa ya kalkulus gitu. Nah, itu sebenarnya masih masih masuk Pak ya, karena masih dalam dalam satu lingkup prodi di mesin dan mata kuliahnya juga masih. Tapi kalau Pak Irwan mungkin ngajarnya mata kuliah yang di prodi lain tapi tidak berhubungan dengan teknik mesin. Nah, itu kalau bisa tidak diklaim. Jadi tidak itu, kalau di sistem itu nggak usah diklik gitu, Pak. Jadi nggak usah dipilih gitu. Jadi yang benar-benar yang linear. Nanti kalau takutnya seolah-olah asesor menilai atau tim penilai itu menilai bahwa Pak Irwan ini kok keilmuannya macam-macam nih gitu ya, tidak spesifik gitu. Seperti itu. Seperti itu Pak Irwan. Dari Ya, terima kasih Pak tiga Mojen. tadi ya Pak ya yang Ya, ditanyakan. Ya, terima kasih Pak. sama-sama Pak Irwan. Seperti itu. Ya, Oke, makasih Pak Irwan, Pak Mojen. ya, Pak Mojen, ini ada satu ya, lagi pertanyaan di chat ya. Chat ini ya, saya bacakan ya Pak ya. ya Pak. Eh, Ya, Mohon izin bertanya, Pak, penilaian sejawat apakah bisa dari dosen luar kampus? Karena semisal penelitiannya dengan dosen luar tersebut, mengingat Bapak menyampaikan saran kalau bisa penilaian teman sejawat itu sebaiknya oleh dosen yang pernah penelitian bersama itu, Pak. ya, baik. Nah, em, jadi gini, Bapak Ibu, sebetulnya eh, publikasi atau penelitian itu kan boleh lintas kampus atau lintas prodi dan lain sebagainya. Kalau ditanya boleh atau enggak, boleh Ibu Ibu Suci ya kalau nggak salah. Boleh, asalkan ini dosen yang tersebut itu sisternya aktif. Karena kan sekarang tuh sistemnya sudah online ya. Karena nanti jadi ketika Ibu atau operatornya memilih, contoh Bu Suci milih temennya di beda kampus gitu. Nah, nanti akan muncul tuh tampilan di sister Serdos temannya itu untuk menilai Bu Suci gitu. Nah, nanti dari situ itu akan muncul tokennya dan sebenarnya boleh lintas prodi, lintas kampus boleh, dan asalkan itu di dosennya sisternya aktif gitu dan dosennya mengerti harus ngisi apa gitu. Jadi boleh di beda kampus karena memang eh, kalau mungkin di rekan sejawat satu prodinya tidak ada atau seperti apa, nah itu boleh asalkan tadi sisternya aktif dan ngerti ngisinya gitu ya. Jadi biar takutnya kok nggak muncul di sister temennya gitu. Nah takutnya seperti itu karena memang ada beberapa case di kami pun, permasalahan di kami pun juga sama. Udah milih dosen temennya ternyata dosennya itu lupa password sisternya. Mana waktunya tinggal dikit lagi. Nah akhirnya kami berinisiatif untuk mengganti dosennya seperti itu Bapak Ibu. Gitu ya Bu Suci ya. Jadi boleh Bu, asalkan tadi sisternya aktif dan dosennya nanti secara pengisiannya mengerti gitu ya. Jadi karena memang sudah online semua, jadi di sister terintegrasi, jadi akan muncul di pemilihan temennya. Seperti itu Pak Diki. Oke, siap, Pak. Tuh. Mungkin sudah apa namanya Bu Suci sudah Ya, ini ya, sudah ya, apa? Sudah ya. mau paham ya. Ya, Ya. terima kasih, Pak. Baik. Oke,
Mungkin karena waktunya ini Betul, Pak, betul Pak. Baik, dilanjut aja ya ke saya session langsung 2. dilanjut ya Pak ya. Ya, Nah, siap Pak. Enggak, Pak. ini kita lanjut ke, nah, em, jabatan fungsional dosen Bapak Ibu. Saat ini sudah mulai apa ya? Dosen harus mulai aware perihal jabatan fungsional dosen ini. Jadi em, di sini saya akan menjelaskan secara garis besar saja Bapak Ibu. Jadi di mana Bapak Ibu saat ini terdapat em, bukan aturan ya, hanya saja ada beberapa hal kebijakan di mana em, ada yang namanya kepakaran, kemudian pengajaran, kemudian yang namanya peta jabatan peta jabatan prodi. Jadi prodi juga nanti akan menentukan apakah dosen tersebut memenuhi kriteria untuk bisa naik jabatan fungsional. Kemudian berita acara senat dan berita acara komite integritas. Nah, ini hal yang dasar yang perlu Bapak Ibu pahami nantinya. Jadi sekarang itu nggak bisa serta-merta saya mau ngajuin jabatan fungsional, udah selesai semua, saya mau ajukan. Nah, tidak bisa karena kembali lagi saat ini pimpinan perguruan tinggi itu dengan tadi ya senat, komite integritas dan lain sebagainya itu punya wewenang untuk menilai Bapak Ibu apakah Bapak Ibu ini memenuhi standar atau memenuhi tridharma yang sudah ditetapkan gitu. Jadi pimpinan juga memberikan penilaian seperti apa, apakah dosen layak atau tidak, atau kebutuhannya seperti apa prodi itu biar dosen layak untuk naik jabatan fungsional atau tidak seperti itu. Nah, ini adalah sedikit tampilan di mana karena basically mungkin sudah pada kenal tentang jabatan fungsional. Jadi ada yang namanya di LEDT 4 itu kan Sister JAD ya. Jadi nanti Sister JAD pun namanya JAD LEDT. Nah, di JAD LEDT ini nanti ada tampilan utamanya berupa data dasar. Data dasar itu meliputi eh, data profil Bapak Ibu, kemudian dengan data pimpinan. Nah, itu nanti juga secara teknis sih sebenarnya nanti akan dibantu oleh tim operatornya kalau nggak salah. Nah, kemudian ada satu hal di sini di mana saya bulatin ini, ada yang namanya kepakaran, di mana kepakaran ini harus sesuai dengan yang pertama, kebutuhan program studi, jabatan fungsional program studi. Jadi, prodi butuh nggak kepakaran tentang dosen tersebut tentang teknik tekstil. Yang kemudian, yang kedua adalah ijazah terakhir dosen harus sesuai dengan kepakaran. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak bisa, contoh mungkin home base-nya manajemen gitu ya. Nanti kepakarannya adalah teknik tekstil. Jadi itu tidak sesuai. Nanti itu tidak bisa. Nanti karena apa? Karena di surat komite integritas, kemudian di surat BAP Senat, kemudian di surat kepakaran ini harus sama. Ketika tidak ada keilmuan yang sama, secara otomatis tidak boleh atau tidak layak untuk diajukan. Seperti itu Bapak Ibu. Secara aturan nantinya seperti itu. Nah, kemudian ini masih masuk ke dasar, ada namanya data mata kuliah, ada riwayat pendidikan. Nah, di mata kuliah ini, Bapak Ibu nanti menginputkan, dan itu kalau tidak salah dibatasi hanya 2 atau 3 saja. Jadi, mungkin kalau Bapak Ibu ngajarnya 6 mata kuliah, 7 mata kuliah, nah yang bisa diinputkan kalau nggak salah hanya 2 atau 3 saja nanti Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi, nanti Bapak Ibu inputkan mata kuliahnya apa saja yang relevan dengan kepakarannya Bapak Ibu. Sekali lagi saya ingatkan yang relevan dengan kepakarannya. Jadi kalau tadi kepakarannya teknik tekstil, nah ini kalau bisa mata kuliahnya juga sama tuh yang ada hubungannya dengan teknik tekstilnya gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian juga yang kedua itu tentang riwayat pendidikan. Di riwayat pendidikan ini nantinya Bapak Ibu juga menginputkan semua riwayat pendidikan Bapak Ibu dari S1, S2, S3. Nah, semuanya dimasukkan ke sini. Seperti itu. Kalau data ini sudah lengkap, selanjutnya ada di proses bidang B Bapak Ibu. Nah, em, kalah nggak ya Pak Diki? Saya bingung nih. Nah, di bidang B. Nah, bidang A, maaf. Nah, di bidang A ini Bapak Ibu ada yang namanya pengajaran gitu. Nah, di dalam pengajaran itu ada batas maksimum yang bisa diklaim. Jadi jangan sampai gini Bapak Ibu. Bapak Ibu ngajarnya 1 semester 30 SKS gitu ya. Dimasukin semua tuh. Nah, itu tidak bisa. Karena apa? Karena di sistem di JAD itu memang dosen itu ada batasan berupa maksimal itu adalah 11 SKS atau 12 SKS. Tapi yang diakui itu adalah 11 SKS di mana dosen itu kalau dari asisten ahli atau tenaga tenaga pengajar ke asisten ahli itu nilainya adalah 0,5 dikali total
SKS ngajar dan diakuinya cuma 12 atau 11 kalau nggak salah gitu. Kalau dari lektor ke lektor kepala atau GB itu baru dihitungnya 1 angka kreditnya. Seperti itu. Nah, kalau sudah, sekali lagi saya ingatkan bahwa yang diakui itu hanya 11 SKS. Jadi kalau ngajarnya 12, 14 itu nggak bisa dimasukin semuanya. Jadi hanya sebagian saja atau ya sesuai dengan standarnya tadi 11 atau 12. Jadi jangan mentang-mentang ngajarnya banyak mau diinputin semua. Nah, itu tidak bisa memenuhi seperti itu. Nah, kemudian dokumen apa yang harus disiapkan Bapak Ibu? Yang pertama ini, Bapak Ibu harus melengkapi SK mengajar, kemudian BAP perkuliahan, absensi perkuliahan, kemudian daftar nilai mahasiswa. Itu dijadikan satu file di dalam PDF, jadi digabung semuanya. Contoh, di semester ganjil, Bapak ngajar mata kuliah multivariat. Nah, berarti Bapak harus melengkapi atau menyiapkan dokumen pendukung SK ngajar, BAP perkuliahannya, absensi, dan daftar nilai. Jadiin satu, di-upload di mata kuliah tersebut. Nah, tidak boleh kurang satu pun Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang nanti ketika ada proses penilaian, itu akan ditolak. Karena dokumen pendukungnya tidak terpenuhi seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya ingatkan tidak hanya SK mengajarnya saja, tapi dilengkapi dengan BAP perkuliahan, absensi perkuliahan dan daftar nilai. Wajib Bapak Ibu. Jadi ini harus terpenuhi dokumennya di bidang A. Karena bidang A yang paling utama itu adalah pengajaran Bapak Ibu. Total bidang pengajaran ini harus terpenuhi untuk memenuhi bidang A seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke bidang B, Bapak Ibu. Nah, di bidang B ini em, ada syarat khusus, Bapak Ibu ya. Jadi tidak serta-merta, Bapak Ibu, bahwa makin banyak publikasinya itu adalah akan menjamin Bapak Ibu akan lulus atau akan gampang naik jabatan fungsionalnya. Tidak, Bapak Ibu. Jadi gini, saat ini ada aturan di mana Bapak Ibu untuk yang naik jabatan fungsional dari asisten ahli ke lektor atau lektor ke lektor kepala atau GB itu ada syarat khusus di mana Bapak Ibu harus menjadi penulis satu gitu ya, menjadi penulis satu di jurnal mungkin Sinta 1234 kalau saya tidak salah. Nah, di mana ketika di syarat khusus ini Bapak Ibu wajib melampirkan, jadi dipilih salah satu publikasinya yang sebagai penulis satu menjadi syarat khusus, tapi Bapak Ibu harus melampirkan bukti korespondensi, submit jurnalnya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu harus melengkapi bukti cek plagiarismenya untuk menjadi syarat khusus. Karena apa? Apabila ini tidak terpenuhi, pasti ajuan Bapak Ibu akan ditolak seperti itu. Jadi wajib punya di syarat khusus. Jadi Bapak Ibu dari mungkin publikasinya 10, 20, nah pilih satu yang sebagai penulis satu dan nanti dilengkapi dengan bukti cek plagiat sama bukti korespondensi submit jurnalnya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi harus ada bukti syarat khusus penulis satu, bukti korespondensi dan cek plagiarismenya. Seperti itu Bapak Ibu. Di bidang B. Karena memang ini bidang yang paling penting. A dan B. Jadi ini isian karena memang ada beberapa isian yang lain tapi hanya saja bidang B ini secara detail itu ada di tentang publikasi, jurnal nasional terakreditasi, internasional dan buku kalau nggak salah seperti itu. Jadi wajib gitu ya dan di dalam keterangan Bapak Ibu harus melampirkan. Jadi kalau di uraian kegiatan itu Bapak Ibu menjelaskan publikasi judulnya apa, nanti di keterangan ditulis saya sebagai penulis pertama dari berapa penulis pada jurnal Sinta berapa. Nah, itu wajib karena agar memudahkan asesor untuk menilai Bapak Ibu seperti itu. Jangan sampai ada beberapa kejadian di mana publikasinya itu tidak ada daftar pustakanya Bapak Ibu. Internasional nggak ada daftar pustakanya lagi. Nah, akhirnya sama tim penilai asesor itu ditolak gitu ya. Jadi dianggap bahwa publikasinya itu tidak relevan atau dianggap publikasinya itu adalah publikasi yang apa abal-abal gitu kalau bahasa sekarang itu seperti itu. Jadi Bapak Ibu wajib di sini melampirkan nanti ada URL jurnalnya, URL indeks dan lain sebagainya seperti itu di bidang B. Seperti itu. Nah, kemudian lanjut di bidang C juga sama pengabdian. Nah, di pengabdian ini Bapak Ibu sekali lagi em, yang paling penting adalah dokumen pendukungnya itu terpenuhi. Yang pertama, surat tugas itu wajib ada. Kemudian yang kedua, sertifikat kegiatan.
Kalau Bapak Ibu pengabdian itu harus ada surat tugasnya, ada sertifikat kegiatan, kemudian ada materi kegiatannya, yang terakhir adalah ada dokumentasi kegiatan. Nah, empat ini wajib terpenuhi, dokumennya dijadikan satu di PDF, kemudian diupload. Jadi gitu. Jadi setiap kegiatan itu harus ada dokumen surat tugas, sertifikat kegiatan, materi kegiatan, dan dokumentasi kegiatan. Itu wajib hukumnya. Seperti itu. Jadi kalau kurang satu pun pasti akan ditolak oleh tim penilai. Oleh asesor itu pasti akan ditolak Bapak Ibu. Jadi wajib dilengkapi. Jadi tidak bisa kalau dulu mungkin boleh hanya cuman surat tugas atau sertifikatnya aja. Kalau sekarang tidak. Kalau sekarang wajib terpenuhi semua. Agar apa? Karena gini, proses pengajuan JAD ini kalau lancar itu 40 hari kerja. Tapi kalau nanti prosesnya apa namanya direvisi mungkin bisa sampai berbulan-bulan Bapak Ibu. Jadi lebih baik disiapkan dulu semuanya secara detail, secara matang, dokumennya lengkap, nggak apa-apa lama, tapi yang penting ketika diajukan itu tidak ada proses revisi seperti itu Bapak Ibu. Jadi prosesnya lengkap semua. Nah, kemudian ini terakhir itu tentang bidang penunjang Bapak Ibu. Bidang penunjang juga sama. Ada tiga hal yang perlu dilengkapi atau disiapkan oleh Bapak Ibu. Pertama adalah surat tugas, bukti kegiatan, atau dokumentasi kegiatan. Jadi wajib ada fotonya di kegiatan tersebut. Jadi harus ada surat tugas atau mungkin boleh kalau SK, kalau kepanitiaan, kemudian ditambah dengan bukti kegiatannya. Berarti kalau mungkin wisuda ya harus ada foto wisudanya atau mungkin kalau UTS harus ada foto kegiatan UTS-nya plus mungkin ada ditambahkan satu soal UTS atau seperti apa. Seperti itu Bapak Ibu di penunjang. Kemudian di terakhir itu ada syarat checklist Bapak Ibu. Nah, syarat checklist ini yang saat ini menjadi concern semua perguruan tinggi sepertinya. Jadi Bapak Ibu ada beberapa hal yang memang harus dilengkapi. Kembali lagi seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa ada kepakaran, ada peta jabatan eh, program studi, ada komite integritas, ada BAP Senat. Di mana semua penilaian ini itu wajib terpenuhi di mana akan melibatkan beberapa hal. Mungkin kalau di perguruan tinggi kami itu akan ada sidang Senat, akan ada sidang komite integritas gitu ya. Dan satu lagi, Bapak Ibu ketika mengajukan itu wajib harus secara prosedur itu ada izin atau mungkin ada ACC dari pimpinan, baik itu program studi atau kaprodi, baik itu dari SDM-nya, dan terakhir itu dari ketua perguruan tingginya atau mungkin rektornya seperti itu. Di mana terus satu lagi, Bapak Ibu prodi, kaprodi atau mungkin Bapak Ibu dosen boleh ditanyakan ke kaprodinya sudah punya belum peta jabatan akademik prodinya seperti apa. Karena gini, peta jabatan akademik itu nantinya akan menjadi acuan bagaimana prodi membutuhkan setiap tahunnya atau mungkin jadi ada range waktu dari 2000 contoh sekarang 2024 sampai 2029. Selama 5 tahun itu Bapak Ibu butuh nggak atau prodi prodi informatika contohnya butuh nggak untuk apa namanya membutuhkan berapa lektor nih gitu ya. Kalau saat ini mungkin prodi informatika sudah punya 8 rektor, butuhnya 9, butuhnya 10 gitu. Berarti kan tinggal menambah 2 saja. Jadi kalau ada ajuan 5, nah kemungkinan yang ngasih cuma 2 saja karena memang kuotanya sisa 2 yang lektornya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi prodi harus mengetahui peta jabatan seperti apa yang dibutuhkan oleh prodinya gitu. Jadi tidak bisa peta jabatan itu dirubah hanya ketika oh ini lagi banyak nih dosen yang ngajuin 5 orang, berarti gua harus rubah nanti jadi tambah 5 lagi. Nah, tidak bisa seperti itu. Kalau memang sekarang sudah punya 8, butuhnya 10, berarti hanya tinggal ditambahkan 2 saja. Jadi kalau ada dosen 5 yang maju, ya berarti hanya 2 yang di ACC, yang 3-nya tidak bisa mengajukan seperti itu. Karena tadi sesuai dengan kebutuhan peta jabatan akademik, kemudian kepakarannya, kemudian ada ACC dari Komite Integritas dan sidang Senat seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini hal yang paling wajib dipenuhi saat ini seperti itu. Nah, mungkin cukup Pak Diki dari eh, penjelasan tentang jabatan fungsional ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bisa Pak Madian. dilanjut di sesi tanya jawab. Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya berkaitan dengan eh, kenaikan jabatan fungsional ini. Silakan. Waktunya masih ya saya kasih 10 menit lah ya. Ya, Assalamualaikum Pak Silakan. Diki. Ya, silakan. Mau tanya Pak Mozen. ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Pak.
Ini yang untuk poin apa penelitian ya. Yang Publikasi penelitian mungkin. itu Ya, yang apa publikasi, sorry, ya, publikasi itu yang dimasukkan ke sistem atau ke sistem JAD-nya itu yang hanya penulis satu saja ya, berarti itu aja. ya. Gini Pak, Em, di dalam bidang B itu ada namanya syarat khusus Pak. Jadi nanti di pengisian publikasi itu ada namanya syarat Ah, khusus menjadi syarat yang wajib dipenuhi. Jadi mungkin kalau Pak Dedi punya 100 publikasi gitu ya, 100 publikasi itu boleh dimasukkan semua Pak. Nah, untuk syarat mm. khusus Bapak Dedi pilih satu Pak. Pilih satu di Satu mana satu ya saja Pak. ya, hanya satu saja, Pak. Hanya satu saja. Oke, Yang dipilih oke, hanya oke, satu saja. Jadi dari 100 itu, kan 100 diinput semua, dipilih satu yang menjadi syarat khusus, di mana syarat oke. khusus itu sebagai penulis satu, kemudian memiliki Mm-mm. bukti korespondensi, kemudian ditambah lagi memiliki bukti cek plagiarismenya. Seperti itu, Pak Dedi. Oke, oke. Kalau ada misalnya, kebetulan kan saya sudah lengkapi nih Pak Ya, ceritanya. Ada 5 atau 6 yang saya penulis satu dan ya, punya korespondensi dan punya ya, semuanya lengkap nih. Apakah cukup ya, satu saja? ya. Cukup satu saja, Pak. Karena Satu saja ya. syarat Oke, yang sip. dibutuhkan, Yang penting ya. sepakaman aja. Ya, jadi karena syarat Oke. yang No, no, diperlukan no, hanya Mas Yan. satu. Bisa. Ya, gitu Pak Dedi. Satu So, saja ya? No, ya, no, no, no. sama-sama Enggak. Pak. Ya, baik. Oke, makasih Pak Dedi, Pak Mojen. Ini ada pertanyaan di chat Pak Mojen. Ya Saya Pak. bacakan ya. Ya, boleh Pak. Ini dari Dede Sahrul, Pak Dede Sahrul dari Universitas Perjuangan Tasikmalaya ya. Ini di luar kampus kita. Mohon izin bertanya terkait pada bidang A, JAD, pada Ya, bagian upload bukti pengajaran dan membimbing mahasiswa, harus berapa semester yang harus diupload ya, untuk kenaikan AA kolektor maksudnya. ya, baik. Oke, Pak Derul. Jadi pada bagian upload bukti pengajaran dan membimbing mahasiswa harus berapa semester yang harus diupload. Jadi gini, em, untuk penilaian yang bisa diinputkan itu terhitung TMT terakhir, Pak. Contoh Pak Derul, TMT asisten ahlinya 1 Desember 2020. Nah gitu. Berarti terhitung sesudah 1 Desember 2020 itu boleh dimasukkan Pak Derul. Jadi per tanggal 2 Desember, nah itu boleh dimasukkan. Jadi pokoknya sesudah TMT SK-nya keluar gitu. Itu bisa dihitung untuk diupload menjadi bukti. Jadi kalau 1 Desember berarti di Januari atau Desember ada ngajar di Januari, Desember, atau ada ngajar di bulan Januari atau Februari. Nah itu boleh mulai dimasukkan sebagai apa namanya kelengkapan bidang A-nya. Nah kemudian kalau untuk pembimbing kan itu ada batasnya Pak ya. 1 semester itu maksimal hanya 8 kalau tidak salah. Dan itu pun nilainya kalau nggak salah hanya 0,5 atau 1 gitu ya. Jadi seharusnya yang paling wajib dipenuhi adalah bidang pengajarannya Pak Derul. Kalau Pak Derul sudah TMT-nya lebih dari 2 semester, jadi pokoknya dari TMT itu sampai sekarang, contohnya kalau Pak Derul dari 1 Desember 2020 sampai sekarang berarti selama 4 tahun itu wajib diinputkan Pak pengajarannya. Gitu. Di bidang A-nya itu wajib diinputkan semuanya. Seperti itu. Sama dengan tadi ya, apa namanya, pembimbing mahasiswa itu juga sama gitu. Tapi kalau memang bidang A pengajaran sudah terpenuhi, nggak perlu Pak. Kalau menurut saya sih nggak perlu dimasukin ke pembimbingan karena gini, di pembimbing skripsi atau KP itu wajib melampirkan apa namanya lembar pengesahan skripsinya Pak Dirul gitu. Jadi kalau mau ngupload apa namanya pembimbingan skripsi itu mau diklaim, nah itu wajib diupload tuh. Bukti dukungnya adalah lembar pengesahan skripsi gitu. Jadi siapa tahu mahasiswanya sudah kemana atau mungkin Pak Dirul nggak punya dokumennya itu, jadi mungkin lebih lebih agak sulit lagi gitu ya nantinya gitu. Seperti itu, Pak Derul ya. Jadi dari TMT sampai sekarang itu boleh diinputkan. Jadi tidak ada batasan 1 semester ke belakang atau itu enggak. Tapi kalau dari 2020 TMT-nya berarti dari 20 sampai sekarang 2025 itu wajib atau harus diisikan pengajarannya. Seperti itu ya Pak Derul. Oke. Kemudian ada lagi Pak Diki di chat Ini mungkin? ada dari Bu Ismi nih. Iya, Eh, Pak. Minta diinformasikan syarat khusus ke LK katanya. Iya, baik.
Em, baik Bu Ismi, karena memang saat ini ada kebijakan di mana sepertinya dari Kemdikbud itu agak mempermudah proses kenaikan jabatan fungsional dari KLK dan GB kalau nggak salah. Hanya saja saat ini kalau tidak salah, nanti mungkin bisa dikoreksi, untuk S2 itu boleh mengajukan KLK, hanya saja kalau tidak salah wajib ada jurnal Sinta satu atau dua atau Scopus gitu, tapi tidak, indeksnya tidak perlu yang tinggi-tinggi gitu, tapi minimal ada satu, Bu Ismi, seperti itu. Dan kemudian untuk yang ke LK itu sendiri ada dua proses karena memang ada dua inputan yang harus dilakukan. Yang pertama, Ibu harus mengisi seperti tadi jabatan fungsional di JAD Dikti, kemudian juga harus mengisi di Sister, tapi hanya bidang B-nya saja atau bidang publikasinya saja Bu Ismi di situ. Jadi nanti akan ada dua proses yang dilakukan. Nanti kalau di LDT-nya selesai, nanti akan ada surat rekomendasi yang bisa diajukan ke Dikti karena memang LK dan GB itu nanti kan teknisnya itu ada di Dikti ya, ya Bu Ismi ya. Jadi gitu. Jadi nanti mungkin lebih lebih teknis dan detailnya nanti mungkin lebih bisa discuss lagi di selanjutnya Ibu Ismi ya untuk itu. Hanya saja ya secara proses nanti ada dua hal. Jadi ada di JADL Dikti, ada di Sister. Kemudian eh, dipermudah yaitu berupa boleh Sinta satu atau dua kalau nggak salah nanti punten bisa dikoreksi atau Scopus terindeks terindeks saja. Jadi nggak boleh Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 gitu ya. Jadi boleh jadi tidak ada aturan harus Q berapa, tapi yang penting syarat internasional bereputasinya terpenuhi. Seperti itu ya, Ismi. Tuh. Oke, makasih Pak Mojen, Bu Ismi. Mungkin kita persilakan satu pertanyaan lagi ya Pak Mojen ya, kalau Ya, ada. Pak. Enggak, Pak. Silakan Bapak Ibu kalau Oh, mau. di ini masih ada Pak kayaknya Pak di chat Pak. Punten. Oh iya, di chat Ya, ya. di chat Oke, ini oke. ada Pak Irwan ya. Iya Pak Irwan ya. Pak Moza, apakah ada Ya, syarat saya bacakan pengajuan Pak. inpas? Iya, mangga Pak. Apakah Oke. silakan Pak. Ya, Apakah em, ada syarat pengajuan impasing Pak? ya. Jadi kita harus kembali lagi Pak Irwan bahwa in-passing itu hanya untuk dosen awal pengangkatan saja. Nanti kalau habis in-passing itu namanya kenaikan pangkat. Jadi beda Pak Irwan. Jadi nanti kalau Pak Irwan sekarang sudah 3B contohnya, nah sudah lektor 300 atau sekarang sudah tidak ada lektor 200 300 karena cuma ada asisten ahli, lektor, lektor kepala gitu ya. Jadi nanti ketika Pak Irwan mau ke lektor, jadi kan harus ada naik ke 3C. Berarti kalau mau 3C berarti Pak Irwan harus ke lektor dulu baru mengajukan kenaikan pangkat dari 3B ke 3C. Seperti itu Pak Irwan prosesnya nanti gitu. Jadi tidak bisa masih ASN ahli pengen ke 3C. Nah, itu nggak boleh Pak Irwan. Jadi harus ke lektor dulu baru naik pangkat dari 3B ke 3C atau dari 3C ke 3D gitu. Jadi harus jabatan fungsionalnya harus menyesuaikan dulu seperti itu. Jadi tidak boleh masih asisten ahli pengen ke 3D atau ke 3C. Nah, itu tidak boleh seperti itu Untuk ya Pak syarat Irwan. punten Pak Maju, untuk syarat Ya. Serdos ada ya Pak ya? Untuk di di syarat Serdos itu nggak ada Pak. Cuman gini, di Serdos itu ada yang namanya prioritas penilaian Pak. Jadi kalau sudah lektor itu makin jadi prioritas untuk masuk ke penilaian nasional gitu Pak. Kalau asisten ahli itu masih, maksudnya kalau secara prioritas lektor-lektor yang senior-senior itu akan jadi prioritas penilaian terlebih dahulu. Berbeda dengan jabatan fungsionalnya asisten ahli seperti itu. Jadi jabatan fungsional itu juga nanti mempengaruhi terhadap penilaian keseluruhannya seperti itu Pak. Jadi masuk kuota enggak gitu ya. Jadi dari kuota oh iya. 7.000 itu kalau lektornya berapa berarti lektor tuh masuk semua gitu Pak. Nah, Oke, asisten ahli nanti makasih Pak belakangan. Majan. Ya, seperti itu. Ya, nah, Pak. Nah, Pak. Terus satu lagi ya Oke, Pak. makasih Pak Irwan. Ya, Satu lagi Pak ya, saya ya. bacakan. Assalamualaikum, mohon izin Pak Mojen, saya Cepi dari Universitas Perjuangan. Izin bertanya kalau pembukaan periode penilaian untuk JAD biasanya dalam satu tahun berapa kali? Biasanya di bulan apa? Di bulan Ya, apa saja? Terima kasih. baik. Baik Pak Diki, langsung Ya. saja. Jadi Pak Cepi untuk saat ini jabatan fungsional ke LK di JAD itu di LK dan GB itu ada
masanya, masa pembukaannya. Kalau nggak salah, kalau di LK dan GB itu hanya ada dua proses, dua kali, di bulan Mei sama di bulan September kalau nggak salah. Tapi kalau untuk asisten ahli, lektor itu saat ini boleh dilakukan kapan saja. Jadi di sistem sudah dibuka, bisa diajukan kapan saja. Berbeda dengan tahun yang lalu. Jadi kebijakan ini baru berlaku Maret ini kalau nggak salah, Maret atau April ini. Karena tahun lalu itu periodenya dibatasi Bapak Ibu. Jadi hanya setahun itu cuma dua kali atau satu kali gitu. Untuk naik asisten ahli, lektor, lektor kepala itu kalau nggak salah dibatasi. Kalau sekarang nggak. Kalau sekarang untuk asisten ahli dan lektor atau dari asisten ahli ke lektor, nah itu bisa dilakukan kapan saja. Bisa diinputin kapan saja prosesnya. Seperti itu. Tapi kalau untuk lektor kepala dan guru besar, nah itu baru. Itu dibatasi hanya dua periode kalau nggak salah di bulan Mei sama di bulan September saja. Seperti itu, Pak Cepi. Oke, baik. Terima kasih Pak Cepi, Pak Mojen. Mungkin Pak Mojen, karena waktunya udah Ya, jam 10 baik, lebih Pak. ya, Ya, kita cukupkan saja dulu apa materi hari ini. ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, terutama Pak Mojen sebagai pemateri, diberikan apa kebaikan ya, diberikan manfaatnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya, Bapak Ibu semuanya, terima kasih juga ya. Kemudian saya terima kasih juga kepada Pak Ketua, Pak Wakil atas apa namanya rekomendasinya kita bisa melakukan kegiatan yang seperti ini gitu ya. Oke, mungkin sekali lagi terima kasih kepada Pemojen, para dosen semuanya. Kita Eh, foto dulu Pak Diki. oh ya, foto dulu Pak ini, Iya, biasanya ada foto-foto Pak Pak Diki. Pak Pak Raffi. Riki. Mari Ya. agak itu apa kameranya di on kan ya untuk kebutuhan dokumentasi. Udah mau pulang. Ya duluan boleh. Oke. Dah Udah keluar. ada tuh 1, 2, 3. Bentar. Ini 1, terus slide 2 ya. 1, 2, 3. Cheese. Ya. Dah. Baik. Oke, Oke, mungkin Pak Bapak Mojen. Ibu, Terima kasih. terima Terima kasih kasih Pak. semuanya Sama Pak. Pak yang Yudo. sudah hadir pada Terima kasih, kesempatan Pak ini. Saya Mojen. tutup acara ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Nuhun Pak Mojen, Pak Diki, Sama-sama. Sama-sama. Pak Dayana. Jangan lupa diisi presensinya Bapak Ibu.